Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bodok Channel. Bagaimana kabarnya friendku ya? Semoga sehat seger waras selalu, oke? Nah, di episode ngulas bis kali ini kita akan ngulas tentang 10 perusahaan otobis tertua di Indonesia yang masih beroperasi hingga saat ini. Oke, tanpa banyak omong, langsung aja fokuskan mata dan telinga Anda. Atur posisi yang enak sambil rebahan juga boleh ya. Dan intro. Perusahaan otobis legendaris asal Bandung ini ternyata telah berusia cukup tua dan masih tetap eksis sampai sekarang. PO Kramat Jati berdiri pada tahun 1968 dan itu artinya saat ini telah berusia 54 tahun. Kramat Jati sebelumnya dikenal sebagai Sumber Jaya, tulisannya Dejajal, itu masih zaman dulu banget ya. Perusahaan transportasi yang bergerak dalam bidang ternak dan angkutan dulunya. Telah berkembang menjadi perusahaan transportasi yang paling maju yang telah mencapai 45% pasar nasional. Hingga tepatnya pada tahun 1968, PO Kramat Jati didirikan sebagai perusahaan transportasi bis oleh Bapak Arif Budiman di Bandung, Jawa Barat. Dengan melayani rute awal di jurusan Bandung-Jakarta. Pada tahun 1986, Kramat Jati membuka layanan baru, yaitu dengan adanya bis malam cepat yang menjangkau 3 provinsi, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Lalu pada tahun 1990 membuka jurusan Bandung-Denpasar PP. Setelah itu, Kramat Jati juga menembus pasar Sumatera dengan tujuan Lampung, Palembang, Pekanbaru, dan Bengkulu pada tahun 1996. Kemudian pada tahun 2000 memperluas pasar ke sebelah timur dengan membuka jurusan di Bandung, Mataram PP. Kramat Jati berkembang dan meningkatkan kualitas pelayanannya dimulai dari satu jurusan pada tahun 1968, sekarang telah memiliki 70 jurusan yang menjangkau Bali, Jawa, dan Sumatera. Kemudian terus bertahan hingga saat ini dan tetap eksis dalam dunia perbisan tanah air. Perusahaan otobis yang berpusat di kota Medan, Sumatera Utara ini masuk dalam jajaran PO bis tertua di Indonesia. ALS didirikan pada tahun 1966, didirikan oleh Haji Sati Lubis di Kota Nopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Berdiri pada tahun 1966, itu artinya saat ini telah berusia 56 tahun dan still eksis sampai sekarang friendku. PO ALS awalnya hadir dengan nama PT Pengangkutan dan Industri Antar Lintas Sumatera. Rute yang ditawarkan pun juga terbatas, yaitu di trayek Medan Kota Nopan dan Medan Bukit Tinggi menggunakan bis Chevrolet C50. Hingga akhirnya pada tahun 1972 ALS membuka trayek ke berbagai kota di Sumatera, seperti ke Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Lalu ALS memindahkan kantor pusatnya ke Medan untuk memperlancar kegiatan operasional bisnisnya. PO ALS mencapai masa kejayaannya ketika Pelabuhan Merak dan Bakahuni terhubung melalui pelayaran kapal feri pada tahun 1980. Sekaligus ALS membuka trayek langsung ke Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, dan Surabaya. Kemudian menyusul trayek ke Kota Malang dan Jember. Bahkan ALS pernah membuka trayek hingga Pulau Bali. Namun harus ditutup rutenya pada tahun 2003 mengingat waktu dan jarak tempuhnya yang sangat jauh. Dan hingga kini PO ALS masih tetap eksis melayani trayek Jawa Sumatera dengan Bapak Chandra Lubis sebagai direktur utama saat ini.
Mayasari Bakti merupakan perusahaan otobis terbesar di Indonesia dan menjadi perusahaan yang telah banyak mengakuisisi PO-PO lain untuk bergabung dalam perusahaannya. Mayasari Bakti didirikan pada tahun 1964 dan itu artinya saat ini telah berusia 58 tahun. Pada awal pendiriannya, PO ini diawali dari perusahaan keluarga yang didirikan oleh Bapak Haji Engkut Mahfud. Awal beroperasi Mayasari Bakti melayani rute di dalam kota Jakarta saja dengan trayek Cililitan Tanjung Priok. Lalu seiring berjalannya waktu, Mayasari terus berkembang. Hingga pada tahun 1970, PO Mayasari Bakti mengalami perkembangan pesat dengan pengadaan armada baru. Atas bantuan kredit pengadaan bis kota oleh Gubernur DKI Jakarta kala itu, yaitu Bapak Ali Sadikin. Saat itu Pemprov DKI Jakarta sedang giat-giatnya mengembangkan sarana transportasi umum di DKI Jakarta. Lalu pada tahun 1982, beberapa operator bis kota terpaksa dilebur menjadi satu di Pengangkutan Penumpang Jakarta atau yang disingkat menjadi PPD. Dan salah satu yang berhasil bertahan sebagai operator swasta adalah PO Mayasari Bakti, yang bahkan tetap berkembang menjadi sebuah grup perusahaan besar. Kini perusahaan keluarga tersebut telah menjelma menjadi perusahaan kenamaan di dunia transportasi bis tanah air dengan induk perusahaan yang bernama PT Mayasari Bakti Utama dan memiliki banyak anak usaha yang bergerak di bidang transportasi bis juga di dalamnya seperti PO Prima Jasa, Doa Ibu, MGI, CBU, dan Karunia Bakti. Selain itu, Mayasari Bakti menjadi salah satu perusahaan swasta yang menjadi operator bis kota Transjakarta. Kini PO Mayasari Bakti dipimpin oleh generasi kedua, yaitu Bapak Ahmad Zulkifli yang menjadi direktur utama saat ini, menggantikan almarhum Bapak Haji Engkut Mahfud. PO ANS merupakan perusahaan otobis yang berasal dari Sumatera, sama seperti ALS. PO ALS juga termasuk dalam salah satu jajaran perusahaan otobis tertua di Indonesia. Namun usia ANS terpaut 6 tahun lebih tua dari PO ALS. ANS berdiri pada tahun 1960, didirikan oleh Bapak Haji Anas Sutan Jamaris di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Berdiri pada tahun 1960, itu artinya saat ini telah berusia 62 tahun, friendku. Pada era 1980-an hingga 1990-an, ANS pernah melayani jaringan trayek atau rute dari Banda Aceh di ujung Sumatera hingga Denpasar, Bali, walaupun melakukan transit di Jakarta. Jaringan trayek ini mungkin merupakan jarak tempuh terjauh yang dilayani oleh sebuah perusahaan otobis di Indonesia. Meski sudah tidak melayani trayek hingga ke Pulau Bali lagi, namun ANS kini masih tetap eksis dan menjadi PO legend asal Sumatera. Untuk CEO saat ini dipegang oleh William Anas. Beliau merupakan putra dari almarhum Bapak Haji Anas Sutan Jamaris. Masih dari daerah Sumatera, terdapat salah satu PO yang termasuk dalam jajaran PO bis tertua di Indonesia. Kali ini berasal dari Aceh, yaitu PO PM Toh. PM Toh berdiri pada tahun 1957, didirikan oleh Bapak Tuki Hasan di Banda Aceh. Dan saat ini PM Toh telah berusia 65 tahun. Trayeknya melintasi kota-kota besar di sepanjang Sumatera, mulai dari Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, lalu diteruskan ke Pulau Jawa seperti Jakarta, Solo, dan Yogyakarta. PO PM Toh menjadi PO pertama dari Aceh yang membuka trayek ke Jakarta, Solo, dan Yogyakarta. Waktu itu di Aceh sudah ada beberapa perusahaan otobis, tapi PM Toh lah yang paling awal mencicipi aspal Pulau Jawa. Dan saat ini PM Toh menjadi operator bis yang memiliki trayek dengan rute terjauh di Indonesia dengan melayani trayek Banda Aceh hingga ke Solo. Saat ini PM Toh sudah berada di generasi ketiga.
dipimpin oleh Bapak Jumadi Hamid yang merupakan cucu dari Bapak Toke Hasan. Sebelumnya generasi kedua dipimpin oleh Bapak Abdul Hamid, anak dari Bapak Toke Hasan dan juga ayah dari Pak Jumadi itu sendiri. Perusahaan otobis tertua selanjutnya berasal dari kota Probolinggo, Jawa Timur, yaitu PO Akas. PO Akas resmi menjadi sebuah perusahaan otobis yaitu pada tahun 1956 yang didirikan oleh Bapak Haji Ali Karman Ahmad. Dan nama Akas merupakan sebuah singkatan dari Ali Karman Ahmad sekeluarga. Seiring dengan berjalannya waktu, PO Akas pun terus berlanjut menjadi perusahaan otobis ternama di Jawa Timur, di mana kini PO Akas telah terbagi menjadi beberapa anak usaha yang memiliki 4 induk perusahaan seperti Akas 1, Akas 2, Akas 3, dan Akas 4. Dari keempat Akas itu tadi, di dalamnya masih terdapat beberapa unit usaha lagi yang telah turun-temurun dikelola dari beberapa generasi ke generasi selanjutnya. Jadi dari semua unit usaha yang ada di dalamnya itu masih satu turunan dari PO Akas yang didirikan oleh Bapak Haji Ali Karman Ahmad. Untuk silsilah lengkapnya mungkin next time kita ulas ya, emang rada kompleks dan bisa panjang nih nantinya. Jadi pada intinya PO Akas ini termasuk sebagai salah satu PO tertua di Indonesia yang kini masih tetap eksis. Ternyata si gajah asal Temanggung ini punya usia yang tidak muda friendku. Berdiri sejak tahun 1951 dan itu artinya saat ini telah berusia 71 tahun. Lahirnya Sarvari Dharma Raya tidak bisa dipisahkan dari jasa dan sejarah panjang yang diprakarsai oleh Oi Bile atau biasa dipanggil Pak Darmo Yuwono. Berawal dari kendala penduduk Temanggung dalam mengangkut hasil bumi pada tahun 1951, Oi Bile melihat peluang besar untuk melayani permintaan sekaligus mengembangkan bisnis ekspedisi di daerahnya. Bermodal 2 kendaraan minibus yang dirakit atau modifikasi dari mobil sedannya, Oi Bile memulai bisnis ekspedisinya dalam label perusahaan truk Hien. Lalu setelah usaha angkutan truknya semakin berkembang, Oi Bile melakukan ekspansi layanan perusahaan dengan 5 bis yang tersedia. Oi Bile membuka layanan bis antar kota dengan rute Temanggung Magelang Candiroto dan Temanggung Wonosobo Purwokerto di bawah nama perusahaan perseorangan Safari Dharma Raya. Kemudian pada tahun 1971 menambah layanan bis malam antar kota antar provinsi dengan trayek Temanggung, Surabaya, Malang. Lalu pada tahun 1975 membuka trayek lagi di rute Jogja, Jakarta. Dan kini trayek dari Safari Dharma Raya telah berkembang sampai ke Denpasar, Mataram, hingga Bima Nusa Tenggara Barat. PO legendaris yang satu ini tak hanya sekedar bertahan saja, namun malah berkembang di tengah kerasnya persaingan. Hiba Utama mampu berkembang menjadi sebuah grup perusahaan transportasi yang besar. Hiba Utama berdiri sejak tahun 1949 dan itu artinya saat ini telah berusia 73 tahun. Didirikan oleh Bapak Hermawan Singgih, saat itu PO yang bermarkas di Jakarta Timur ini hanya berawal dari penyewaan kendaraan bis untuk acara pemerintahan dan layanan distribusi bahan bakar minyak. Lalu seiring berjalannya waktu, Hiba Utama terus mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan adanya layanan antar jemput karyawan dan pariwisata. Lalu di era tahun 90-an dikembangkan pula beberapa unit usaha lain untuk melebarkan bisnis perusahaannya, dengan didirikannya PO Laju Prima untuk berfokus pada layanan bis akap.
Selain itu, ada bis reguler lainnya yang menjadi anak perusahaan Hiba Group. Ada beberapa anak perusahaan Hiba Group yang masih eksis dan populer sampai saat ini, seperti Murni Jaya, Asli Prima, Setia Negara, Laju Utama, Hiba Putra, Restu Jaya, Pandu Jaya, Kurnia Jaya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Moga boleh kalian tambahkan sendiri di kolom komentar, oke? Perusahaan otobis plat merah ini mempunyai sejarah pendirian yang begitu panjang. Dimulai pada era kependudukan Jepang di tanah air, atau lebih tepatnya sebelum Indonesia merdeka. BTW, di zaman itu kalian udah pada lahir apa belum nih? Ya. Pada tahun 1943 terdapat dua usaha angkutan pada zaman kependudukan Jepang di tanah air, yaitu Jawa Unyu Jigyosa, agak susah nih bacanya ya, yang mengkhususkan diri pada angkutan barang dengan truk gerobak atau cikar. Dan juga terdapat Jidousa Shokyuku, wah susah juga nih, yang melayani angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor atau bis pada tahun 1945. Lalu setelah Indonesia merdeka, di bawah pengelolaan Departemen Perhubungan RI, Jawa Unyu Jidousa berubah menjadi Jawatan Pengangkutan untuk Angkutan Barang, dan Jidousa Shokyuku beralih menjadi Jawatan Angkutan Darat untuk Angkutan Penumpang. Dan nama Damri baru hadir pada 25 November 1946 setelah kedua jawatan itu digabungkan berdasarkan maklumat Menteri Perhubungan RI nomor 01/DAM/46, sehingga dibentuklah Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia, disingkat menjadi Damri, dengan tugas utama menyelenggarakan pengangkutan darat dengan bis, truk, dan angkutan bermotor lainnya. Saat ini, Damri merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Dan kita telah sampai di urutan pertama sebagai perusahaan otobis tertua di Indonesia yang masih eksis sampai saat ini. Di urutan yang pertama ini dipegang oleh PONPM. Perusahaan otobis asal Minang ini telah berdiri sejak tahun 1937, dan itu artinya saat ini telah berusia 85 tahun. NPM yang merupakan akronim dari Naiklah Perusahaan Minang, didirikan pada 1 November 1937 oleh Bahaudin Sultan Barbango Nan Kunian di kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Di tahun itu Indonesia masih dalam cengkraman kolonialisme Belanda. Jadi pada saat era penjajahan pun PONPM telah hadir melayani jasa angkutan transportasi. Bahkan surat ketetapan perusahaan pun diterbitkan pada tahun 1948 dan masih dengan menggunakan bahasa Belanda. Pada masa-masa awal berdirinya PONPM, armada bis hanya melayani beberapa trayek dalam provinsi Sumatera Barat saja. Namun beberapa puluh tahun kemudian, tepatnya pada dekade 1980-an, PONPM mulai menjalani trayek lintas Sumatera. Dan dari perjalanan lintas Sumatera itu, lalu perjalanan PONPM berkembang hingga ke Pulau Jawa. Dari Sumatera Barat, PONPM melayani keberangkatan ke berbagai jurusan dari beberapa kota seperti Padang, Bukit Tinggi, Pariaman, Payakumbuh, dan lainnya, dengan tujuan ke Pulau Jawa seperti Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung. Kini perusahaan keluarga tersebut dikelola oleh generasi ketiga, yaitu Angga Firkansa Hoirul sebagai CEO saat ini.
Dan hingga kini PONPM masih tetap eksis beroperasi tak lekang oleh zaman. Dan itulah tadi beberapa perusahaan otobis tertua di Indonesia yang masih eksis hingga sekarang. Dari beberapa PO tadi tentunya telah mengalami regenerasi kepemimpinan dan mereka yang mewarisi akan terus melanjutkan kiprah perjuangan dari sang pendirinya terdahulu. Oke, dan seperti biasa sebelum kita closing, dari beberapa PO tadi kita belajar bahwa menjalankan usaha atau bisnis agar tetap eksis diperlukan keberanian untuk terus melakukan pengembangan, ekspansi secara terukur dan terus berinovasi. Jika hanya berdiam saja pada apa yang telah berjalan, maka lama-kelamaan akan termakan oleh ketatnya persaingan. Oke, dan sampai di sini dulu episode Ngulas Bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.